Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada kesempatan ini diiringi instrumen Tuhan Allah hadir. Pujilah Tuhan yang di sorga, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Ku
mendengarkan firman Tuhan, kita mau memandang selalu kepada Tuhan. Kita angkat pujian, andalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa sebelum menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal atau pikiran, itulah yang memerintah dan berkuasa penuh atas hidup kami di dalam Kristus Yesus. Ya Bapa,
terimalah pujian pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tibalah waktunya kami membuka telinga kami, hati kami dengan lebar kepada kebenaran firman. Bersabdalah, berfirmanlah, nyatakanlah isi hati dan maksud-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan pelita dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Urapi setiap Bapak Ibu Saudara, anak-anak-Mu yang hadir secara tatap muka maupun yang mengikuti secara live dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau menyatakan isi hati-Mu yang menguatkan, meneguhkan, membangun, mencerahkan, memulihkan, melawan, dan menyembuhkan bagi kami. Kami tolak segala panah api si jahat dalam bentuk cara apapun yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, yang ingin membuat kami tidak fokus, tidak konsentrasi, tertuju kepada Tuhan melalui pemberitaan firman. Kami bersepakat menolak, mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus sebebas-bebasnya, seluas-luasnya di ruangan ini, di hati kami, di pikiran kami, bahkan di tempat dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6a. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6a. Tema kita kali ini atau judul khotbah yang akan kita saksikan dan dengarkan, hidup yang disertai Tuhan. Hidup yang disertai Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Kita akan membacakannya dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 6a. Saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, simak, perhatikan, dan ikuti dalam hati dengan sungguh-sungguh. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia tentunya setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita hidup berbahagia. Segala upaya dilakukan oleh manusia di dunia ini sebenarnya untuk menggapai apa yang namanya
kebahagiaan, sukacita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci menurut kebenaran firman Tuhan yang membuat kita berbahagia, dan kebahagiaan itu bukan dipengaruhi oleh luar, tetapi berpengaruh dari inti pusat kehidupan kita, yaitu dimulai dari hati kita yang meluap dengan sukacita atau kebahagiaan, yaitu melalui mendengar firman Tuhan dan memelihara atau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau dengan mendengar firman Tuhan dan memelihara melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Karenanya, setiap ada kesempatan, apakah anak-anak misalnya di sekolah minggu, apakah kita sebagai dewasa seperti ibadah kesempatan ini atau dalam persekutuan, atau kita menyaksikan, mendengarkan ulasan-ulasan firman Tuhan, khotbah, renungan, siraman rohani dan lain sebagainya. Marilah kita benar-benar memasang telinga kita dan juga membuka hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Ada satu filosofi yang sangat berharga dan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, secara khusus kepada orang-orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, siapapun kita. Tuhan menciptakan kita dua telinga dan satu mulut dengan maksud dan tujuan supaya kita mayoritas lebih banyak mendengar atau dengar-dengaran daripada berbicara. Yang membuat banyak orang Kristen frustrasi di akhir zaman ini karena lebih banyak ngoceh atau berbicara daripada dengar-dengaran dengan Tuhan. Bahkan terkait dalam relasi hubungan dengan Tuhan pun demikian. Banyak orang Kristen hanya berteriak-teriak kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berseru-seru kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang salah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita sedang goceh kepada Tuhan. Kita sedang menumpahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, berteriak, berseru kepada Tuhan, maka kita sedang mengatakan, Tuhan, aku sedang curhat, dengarkan dong aku. Tapi pernahkah kita berpikir, Tuhan berpikir sebaliknya kepada kita? Hai anakku si Anu, kamu jangan hanya bicara dong kepadaku. Padahal ketika engkau terus bicara kepadaku, engkau berjalan, engkau melangkah, engkau tidak akan tahu kemana engkau melangkah. Izinkan dong, kasih peluang dong, kasih kesempatan dong, supaya aku berbicara kepadamu. Inilah yang disampaikan oleh seorang Imam Eli kepada Samuel. Ketika Samuel 3 kali dipanggil oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia datang kepada Bapak Imam Eli. Aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah. 3 kali datang, gak ngerti-ngerti, gak ngeh. Tapi setelah ketiga kali terakhir dia berkata, kalau suara itu datang kepadamu lagi, katakanlah apa? Bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Ini kita mau dengungkan di akhir zaman ini. Kalau saudara dan saya, kita semua tidak mengalami kepanikan dalam hidup ini, dalam menghadapi segala situasi, kondisi kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Saya mau sampaikan, dengarkan baik. Jangan hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan dengar, aku mau bicara. Tapi sebaliknya, Tuhan bicaralah, aku mendengar. Nah, apa maksudnya? Jangan fokus hanya berkuak-kuak kita kepada Tuhan. Tuhan bicara dong, Tuhan dengar dong, aku mau bicara. Tapi perbanyaklah untuk mendengar. Perbanyaklah untuk membaca, merenungkan, menyukai, lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam bacaan ini ayat yang kedua, perhatikan Alkitabnya.
tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan ya. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ada pengkalimatan yang berbeda, tapi maksud dan tujuan, substansi, intinya, artinya sama. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Dalam 6 ayat yang kita baca, kata-kata disertai Tuhan itu sangat menyolong. Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kalau Yusuf disertai Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita, tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada, pasti merindukan, membutuhkan hal yang sama. Tuhan menyertai saya, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Saya disertai Tuhan, sebagaimana Yusuf disertai Tuhan. Kita rindu disertai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi siapakah sosok Yusuf di mana Tuhan menyertainya? Di mana Yusuf disertai oleh Tuhan? Siapakah dia? Coba kita lihat dulu. Mundur sedikit. Kejadian 37 ayat 28. Kejadian 37 ayat 28 dikatakan demikian. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di sini abang-abang Yusuf kecuali Ruben. Ruben itu adalah anak paling sulung. Saya kasih tahu, Ruben berbeda dengan Kain. Dalam konteks tradisi Yahudi, anak yang paling sulung dialah yang harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Mirip dengan orang Tarutung, orang Medan. Ketika ayahnya meninggal, maka yang meninggal adalah anak yang sulung. Karena anak yang sulung nanti akan menjadi bapak bagi adik-adiknya. Kain, dia ajak adiknya ke ladang. Dengan hati yang lugu, polos dan tulus, dia taat kepada abangnya. Tapi ternyata di ladang, dia selesaikan nyawa Habil. Ketika Tuhan bertanya, Kain, di manakah adikmu? Apa jawaban Kain? Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Itu sebenarnya pertanyaan yang paling konyol dan bodoh dari seorang abang atau kakak tentang adiknya. Apakah aku ini penjaga adikku? Ini dia menghindar dari tanggung jawab, pura-pura tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada rencana dari abang-abang Yusuf selain daripada Ruben, pertama-tama sudah dimasukkan ke sumur yang kering. Tapi mereka mengalir juga, berbicara juga darah itu. Udah nggak usah lah, dia mati konyol di sumur yang kering. Ketika mereka lihat saudagar-saudagar Midian lewat, di antara mereka ada seorang Ismail yang melakukan perjalanan. Akhirnya mereka keluarkan Yusuf dari sumur yang kering, dan mereka pun menjual Yusuf. Seharga berapa tadi? Seharga 20 sikal perak. Lebih mahal siapa antara Yusuf dengan Yesus? Ya, beda 10. Iya. Kalau Yusuf 20 sikal perak, kalau Yesus 30 keping perak. Jadi lebih mahal 10 keping lah, 10 sikal perak. Lebih mahal. Bayangkan. Saya kasih tahu 20 sikal perak, 30 sikal perak atau keping perak. Saya kasih tahu. Ini adalah nilai atau harga dari seorang budak. Yang pertama yang perlu kita soroti, Yusuf dijual
dijual, emangnya barang, emangnya dagangan. Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk anak-anak kita di sini, jangan oleh karena ketidaksukaanmu kepada adikmu, halo kakak-kakak, abang-abang, jangan oleh karena ketidaksukaanmu kepada adikmu, engkau jual adikmu dengan harga 20 sikal perak. Karena menjual di sini bukan sekedar hanya dapat duit, tidak bertanggung jawab, mempedulikan, menjaga, menolong, melindungi adiknya. Ini penting. Di sini saya lihat ada 3 di sini yang paling gede-gede di keluarga. Ya, ada Keisha, Bunga, Caca. Kalian anak paling gede di rumah kan? Jangan berpikir hanya laki perempuan. Konteks sekarang katanya ada apa? Munculnya RA Kartini apa itu? Emansipasi. Iya, persamaan status kedudukan antara pria dan wanita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tega menjual Yusuf, adik kandung mereka, saudara sedaging, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dijual. Setelah Yusuf dijual abang-abangnya kepada seorang Ismail, kita baca ayat yang ke-36. Kejadian 37 ayat 36. 2 ayat. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bayangkan, tidak cukup hanya 1 kali dijual. Jadi Yusuf itu diperjualbelikan. Di sini nih ada mami kita nih, kalau belanja ke sana, masa dijual lagi? Beda lah kalau pedagang, misalnya contohnya Bapak Bunga, dia beli dari satu tempat itu gas, ditaruh di rumahnya, datang lagi kita beli, ya itu tidak masalah, itu kan dagang. Tapi ini manusia diperdagangkan, dijual dari abangnya, dijual ke seorang Ismail, dari seorang Ismail dijual kepada Potifar, kepala pengawal raja. Bayangkan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Dalam konteks yang kita lihat kasat mata, Yusuf itu bukan seperti lagu suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukanya manusia kepada dia, suka-suka abangnya kepadanya, tanpa berdaya sama sekali. Suka-sukanya orang Ismail kepadanya. Saya mau katakan dan sampaikan kepada kita saat ini, dari sudut pengertian ini, Yusuf sebenarnya tidak punya harapan, tidak punya masa depan dalam hidupnya. Apa nasib seorang budak? Tidak ada kejelasan sama sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan, dengarkan baik ini. Ini saya sudah mulai masuk kepada inti substansi daripada judul ini. Hidup yang disertai oleh Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu disertai oleh Tuhan sebagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kenapa Yusuf ini disertai Tuhan. Kan itu pertanyaannya sekarang. Jangan hanya pengen disertai Tuhan, tapi sifat, watak, karakter dari Yusuf menjadi bagian yang sangat jauh dari diri kita. No, tidak bisa. Alkitab ini ditulis supaya menjadi peringatan kalau itu hal yang salah, supaya menjadi contoh, inspirasi, teladan bagi kita kalau itu hal yang positif. Dan Yusuf meninggalkan teladan yang sangat luar biasa kepada kita. Dengarkan baik. Kalau saudara dan saya, kita semua rindu benar-benar selalu dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, dibimbing Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sedemikian rupa. Saya mau sampaikan, pertama-tama, dengarkan baik. Tuhan tidak melihat statusmu. Siapapun engkau dan aku, sama seperti Yusuf, dia sebagai seorang budak yang diperjualbelikan. Status Yusuf sebagai budak tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyertai Yusuf. Apa aplikasinya untuk kita? Dengarkan baik.
Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah merasa disingkirkan, dihina, direndahkan, diusir status kita oleh orang lain. Saya mau sampaikan, orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Orang lain bisa membuat hidup kita redup. Orang lain bisa membuat kita tidak jelas, membuat kita masa depan kita gelap. Saya kasih tahu, Yusuf sebagai status budak, tetap dia disertai oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kan itu pertanyaan sekarang. Dengarkan baik. Kalau kita mengikuti kisah kehidupan Yusuf, sampai ada teolog yang berkata bahwa tipologi kehidupan Kristus bisa terlihat tercermin dari seorang Yusuf. Bayangkan, saya tidak sedang mengatakan Yusuf sama persis dengan Yesus, tidak. Tapi kehidupan Yusuf yang melewati penderitaan sedemikian rupa, padahal dia punya mimpi loh. 11 bintang hanya akan sujud menyembah. Bulir-bulir gandum dari kakak-kakaknya, abang-abangnya akan sujud menyembah kepada bulir-bulir gandum daripada Yusuf. Saudaraku dikasih Tuhan, visinya jelas, tujuan Tuhan bagi hidupnya jelas. Tapi semakin jelas visinya, tujuan hidupnya, kelihatan Yusuf dari standar ukuran manusia semakin redup, semakin gelap, semakin rendah, semakin terkubur kelihatannya. Tapi ternyata ini semua bagian dari proses persiapan Tuhan untuk menyiapkan Yusuf menjadi seorang yang besar dan berpengaruh nantinya di ending cerita pasal 48, 49, 50. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya ulangi kembali membuat pertanyaan ini. Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan sedemikian rupa? Saya sampaikan kebenaran yang pertama. Tidak pernah Tuhan terhalang menyertai kita. Apapun status kita dipandang oleh manusia. Bahkan kitab 1 Korintus berkata apa? Apa yang dipandang hina oleh dunia, dipandang bodoh oleh dunia, dianggap tidak berharga oleh dunia, dipilih oleh Allah untuk mempermalukan apa yang dianggap pintar, berhikmat oleh dunia. Itu cara kerja Tuhan. Kelihatannya tidak masuk akal, tidak mengerti, tapi ternyata dibalik dari apa anggapan orang bagi kita, ternyata dibalik itu Tuhan siapkan yang besar dan yang terbaik bagi kita. Saya menemukan dalam bacaan ini secara implisit, kalaupun tidak tertulis Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini apa gerak-gerik yang dilakukan oleh Yusuf. Hal ini menunjukkan tidak ada beban di dalam dirinya, padahal bebannya sebenarnya besar. Yang ingin saya sampaikan kepada kita dengan baik, salah satu penghancur, perusak, penghambat hidup kita disertai Tuhan, ketika kita menyimpan akar pahit, dendam, kemarahan dalam hidup. Abang-abangnya memperlakukan dia secara tidak baik. Kan sumber dari penderitaannya itu dari abang-abangnya. Ketika sudah dijual ke orang Ismail jual ke Potifar, sudah makin kecil kemungkinan dia akan ada solusi. Sebenarnya abang-abangnya yang seharusnya menjaga, melindungi, memelihara Yusuf, tapi justru mereka lah yang menjual Yusuf. Coba Bapak Ibu Saudara, kemarin kita berdiskusi, kalau ada orang-orang yang jahat kepada kita, apa kira-kira isi doa kita? Jujur kita ini. Bapak Ibu Saudara yang bergabung, kira-kira ada orang lain yang menyakiti kita, doa kita apa? Tuhan segeralah selesaikan. Tuhan hancurkan dia Tuhan. Tuhan hajar dia Tuhan. Buat hancur apa yang dikerjakan tangannya. Pakai kata lagi yang lebih luar biasa, di dalam nama Yesus. Bayangkan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan Yusuf tidak punya mental yang demikian. Yusuf tidak dendam, tidak benci, tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan kemarahan, kekecewaan kepada abang-abangnya. Kenapa saya katakan demikian? Ada tertulis tidak? Secara eksplisit tidak. Tapi ketika Yusuf berhasil melakukan segala sesuatu di rumah Potifar dengan
sukacita dengan yang terbaik. Hal itu menunjukkan tidak ada beban bagi dia untuk melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Saya kasih tahu, dengarkan tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada, dengarkan baik pesan ini. Salah satu perusak penghalang kita tidak mengalami menikmati penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, karena kita sedang berada dalam kebencian, akar pahit, dendam, kemarahan kepada orang lain. Maka solusi dari semuanya ini adalah, Ayu Ting Ting berkata apa? Sakitnya, oh bukan Ayu Ting Ting, Siti Badriah. Sakitnya tuh di sini. Kok bisa begitu? Jangan sakitnya tuh di sini. Orang yang mungkin menyakiti kita sudah joy, sudah gembira, sudah sukacita, tapi kita sakitnya tuh di sini. Kok jadi begitu? Jangan. Saya kasih tahu, Yusuf tidak akan berhasil kalau punya mental demikian. Saya kasih tahu, Yusuf tidak akan disertai oleh Tuhan sedemikian rupa kalau dia dendam. Saudara dikasih Tuhan. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya Yusuf tidak dendam, tidak menyimpan akar pahit, tidak marah, tapi saya dengarkan baik. Orang ciri-ciri orang disertai Tuhan, makanya kita ini mau mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Jangan dendam, jangan akar pahit, jangan menyimpan kebencian, kemarahan kepada orang lain. Yang kita lakukan apa? Apa kata Yesus? Kau di bukit, kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu, berkatilah dan jangan berat. Berat ya? Langsung ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya ini bukan malaikat. Saya bukan malaikat. Bahkan dia ngomong lagi, Pak Pendeta, malaikat juga jatuh. Malaikat juga jatuh katanya, dipimpin oleh Lucifer, sepertiga malaikat kan di bawah, diseret ke bumi, dibuang ke bumi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak hanya tidak menyimpan akar pahit, dendam dan kemarahan, kebencian, tapi berarti ciri-ciri orang yang sertai Tuhan itu. Pertama apa tadi? Tidak menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan. Yang kedua, tidak suka menyalahkan orang lain, diri sendiri dan Tuhan. Apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf tidak pernah mengambil keputusan, dia salahkan abang-abangnya. Kakak tidak pernah begitu bertanya. Cuk, cuk, keringanan aja kan, karena jam 12 siang. Cuk, kurang aja nih si Adam. Gara-gara si Adam makanya saya jadi kata keras. Bayangkan, dia salahkan Adam. Bayangkan, dia sambil kerja begini keringatan, kurang aja si Adam. Gara-gara si Adam jadi saya capek kan. Bayangkan, kalau Bapak Ibu Saudara mau mencari kambing guling, ayo panggil saya ikut makan. Kalaupun sedikit, nanti darah tinggi. Tapi jangan cari kambing hitam. Memang ini berat Bapak Ibu Saudara. Dari ukuran tataran Indonesia yang berdasarkan hukum, wah sudah berat nih. Laporkan saja. Saudara dikasih Tuhan. Ini seorang Yusuf disertai Tuhan. Ciri-cirinya jelas. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Apa menyalahkan diri sendiri? Memang dasar kamu Yusuf. Memang begini masa depan. Memang kamu memang kere, miskin, budak kamu memang. Dia maki-maki dirinya Bapak Saudara. Saya kasih tahu, Tuhan mengasihimu. Amin. Jangan rendahkan dirimu. Mau mancung ke dalam, mancung ke luar. Mau pinggang 39 atau 93, syukurilah. Nah, kalau maksudnya pinggang 39, 93? 39 ramping maksudnya. Kalau 39 itu langsing, 93 itu langsung. Itu kan. Syukuri Bapak Ibu Saudara. Jangan salahkan saudara kasih Tuhan. Yusuf itu adalah seorang yang tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi, kondisi keadaan hidupnya. Tolong kita dijawab dengan jelas. Salah satu penyebab bangsa Israel berputar-putar 40 hari di padang gurun adalah bersungut-sungut. Di sungut-sungut itu mereka suka menyalahkan Tuhan. Menyalahkan siapa? Musa, Harun, menyalahkan Tuhan. Apa mereka berkata mereka?
percuma kita ada di sini, sebentar lagi kita akan mati di padang gurun, tidak ada air yang selesai. Ayo bentuk pasukan, kita kembali ke Mesir. Jadi ini kehidupan orang Kristen. Dengar baik, terus ini. Ada banyak orang sudah berada di proses dipersiapkan menuju berkat, tapi hatinya selalu ada di Mesir. Tahu kan? Semangka di mana kan? Mesir. Mentimun? Mesir. Buah delima? Mesir. Daging-daging yang ada di belakang? Mesir semua omongannya. Banyak orang Kristen begini. Dia berkata dia sudah berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dia sudah berpindah dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Tapi cara bicaranya, pengertiannya, penghayatannya, kehidupannya selalu yang lama-lama. Bahkan suka membanggakan yang lama-lama. Lebih baik tinggal di Mesir daripada di padang gurun ini. Bayangkan. Memang orang kalau sudah mengalami proses Tuhan, didikan Tuhan, ajaran Tuhan, penggemblengan Tuhan, banyak di antara kita yang tidak siap, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf siap. Coba dulu, kalau kira-kira kita Yusuf, kira-kira kalau di kamar tidur kita, kira-kira kita apa angan-angan kita? Bayangkan, sebelum tidur malam, Yusuf. Bayangkan, mungkin kita akan begini, saya mungkin bersandar begini. Emang dasar ini si Yehuda ini, dasar si Naftali lagi, si Asad lagi. Mereka sepakat membunuh saya. Lagian juga Abang Ruben ini kok lama-lama datangnya jadi saya coba. Berangan-angan begitu Bapak Saudara. Jadi dia selalu angan-angankan, kenapa begini, kenapa begitu, si ini begini, kalau dia tidak begini, tidak begitu. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Ternyata dibalik dari semua perlakuan abang-abangnya, sebagai jalan bagi Yusuf untuk makin dekat dengan realisasi dari apa? Mimpinya, visinya. Tapi sudah tahu belum Yusuf saat itu? Tapi kita yang sudah tahu kok jadi lebih hebat Yusuf dari kita. Nah, apa maksudnya ini? Yusuf saat itu blank, gak tahu dia. Nanti pasal 50 ayat 20, memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan jadi kebaikan. Itu sudah telah terjadi peristiwa itu semua. Tapi kita yang membaca kisah Yusuf, sebenarnya kita harus lebih tangguh, lebih hebat, lebih power, lebih luar biasa daripada Yusuf. Tapi kenyataannya lebih membleng. Saudaraku dikasih Tuhan, itu Yusuf. Yusuf juga tidak minder, tidak rendah diri, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tawar hati. Dalam status sebagai budak, Yusuf selalu berupaya melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa dia lakukan, meskipun kelihatannya tidak ada kejelasan masa depannya. Dengarkan baik kalimat ini, saya ulangi kalimat ini. Dalam statusnya sebagai budak, Yusuf melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa dia lakukan, meskipun kelihatannya tidak ada kejelasan untuk masa depannya. Saya kasih contoh supaya jangan sulit. Saya sangat terharu. Banyak saya mendapatkan inspirasi dari saudara kita Bapak Bunga. Ketika di awal pandemi, beliau tidak ada gengsi, luar biasa. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud lain. Beliau sampai pergi ke mana ini? Ke Danau Dua, kemana gitu, ada rumput-rumput yang ketemu dengan ini di jalan. Udah bahasa Inggrisnya disuruh gitu. Iya kan, pergi, nggak ada kejelasan. Tapi ternyata ketika beliau bertindak, dia lakukan apa yang bisa dia lakukan dalam situasi yang nggak jelas kelihatannya, hanya mengumpulkan receh-recehan itu. Terbukalah jalan, masuk ke patung kuda. Di patung kuda bisa ini, tapi sekarang nggak mau lagi patung kuda karena sudah ada yang lebih gemuk. Nggak apa-apa, itu kan berproses semua. Tapi pengalaman real itu jangan dikacangin gitu loh. Jangan dipandang sebelah mata. Coba kalau kita tidur itu kita renungkan, waduh, begini aku lakukan, begini, langkahnya begini, Tuhan tuntun begini. Jadi saya kasih tahu begini, tolong dengarkan baik. Jangan pernah punya prinsip hanya seperti kacamata kuda berjalan hidup. Tunggu dululah aku dengar jelas suara Tuhan, baru aku mulai melangkah, bertindak. Tidak ada suara, tetap aja ongkang-ongkang kaki, tidak. Saya kasih tahu, salah satu cara Tuhan itu, mulailah lakukan apa yang bisa kita lakukan di depan mata.
Nanti Tuhan akan menggiring menuntun ketika ada ketulusan, ada kemurnian, ada kesungguhan dari diri kita melakukan apapun itu. Seringkali kita begitu, bukankah demikian dengan Paulus? Mereka mencoba masuk ke Misia, gitu kan? Tapi Roh Kudus mencegah. Kalau mereka tidak berangkat saat itu, tidak akan ada mencegah. Kenapa dicegah? Supaya mereka berangkat ke tempat lain, ke Filipi, Makedonia. Karena di sana sudah siap penuaian jiwa. Mereka tadinya mau berangkat ke Misia, menuju ke Asia. Tapi dicegah oleh Roh Kudus. Artinya kehendak Tuhan dinyatakan ketika mereka mulai bertindak. Itu dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Ini prinsip saya, ini prinsip istri saya. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini, kita lakukan. Dan saya melihat Tuhan tidak mengecewakan kok. Tuhan buka jalan. Sekalipun tidak seperti orang, seperti Indra Kes, Indra Kesuma. Iya, Tuhan pun bingung untuk memiskinkan saya, kata dia. Padahal hanya polisi yang memanggil, selesai semua harta, ratusan miliar atau puluhan miliar. Selesai. Karena apa? Dia mencapai sesuatu yang besar dengan cara yang tidak benar. Itu tidak kita urusan bersama. Tapi yang jelas saya mau sampaikan saat ini, memang begitu cara kerja Tuhan. Coba nih, ketika seorang Elia atau Elisa itu yang berbicara kepada janda memiliki buli-buli itu, apa yang ada padamu? Apa yang bisa kulakukan bagimu? Apa yang ada padamu? Aku tidak punya apa-apa kecuali dari satu buli-buli berisi minyak, hanya sedikit. Apa kata Yesus kepada murid-murid? Kamu harus memberi mereka makan. Karena murid-murid berkata, Guru, suruhlah mereka pergi ke sekitar kampung desa-desa ini supaya mereka memberi makan. Oh tidak, kamu harus memberi mereka makan. Datanglah seorang murid berkata, bagaimana mungkin dengan 200 dinar bisa kita membeli roti, sekalipun dapat secuil-cuil kecil, tidak akan mungkin. Tidak akan cukup karena 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada orang memperkirakan itu kurang lebih 15.000. Kenapa? Laki-laki 5.000, ya perempuan 5.000, anak-anak oke. 5.000 lah dulu gak apa-apa. Tapi ada juga anak yang punya, ada orang tua yang punya 3 anak atau 2 anak, itu berapa? Kurang lebih 15.000. Sisa 12 bakul penuh. Saya berpikir, kok 12 bakul penuh sisanya? Oh, supaya ada persediaan bagi murid-murid yang 12 untuk nanti mulai mereka berikutnya 1 bakul 1 orang. Bisa saja begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf itu melakukan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan, sekalipun tanda petik kelihatannya tidak ada kejelasan untuk masa depannya. Siapa yang pernah melakukan ini? Seorang perempuan dari Moab. Gak ada kejelasan. Siapa? Ruth. Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth, buat apa kalian ikut? Gak ada lagi suami. Ini begini. Masuk akal juga kata Orpa. Orpa balik kanan dia. Balik kanan, gerak. Bahwa dia menyembah Allahnya, dia tinggal di bangsanya. Tapi Ruth, anakku, itu saudaramu Orpa sudah balik. Kenapa kamu mempertimbangkan mau ikut lagi? Udahlah, saya sudah sampaikan gak akan ada anakku. Kalau aku mau menikah sekarang, masa kau tunggu anakku dari sejak aku mengandung? Aku sudah tua lagi begini, gak punya suami lagi. Kau mau tunggu anakku yang baru lahir nanti menjadi suami? Gak mungkin masuk akal. Apa katamu? Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku berpisah dengan engkau. Dia datang ke Yerusalem, ke Bethlehem dengan ketidakjelasan. Tapi dia setia, dia melakukan. Apa berkat terbesar dari seorang Ruth yang bisa kita nikmati sekarang ini? Apa? Ruth salah seorang dari nenek moyang Yesus. Bayangkan. Suaminya bernama Boas. Boas orang kaya. Bayangkan, gak kepikiran tadinya. Tapi proses itu berjalan, dia lakukan apa yang bisa lakukan, mengumpulkan jelai-jelai di belakang penyabit-penyabit. Tahu nggak jelai-jelai yang di belakang penyabit, gandum yang di belakang penyabit? Tahu penyabit itu? Tahu nggak maksudnya apa? Kalau orang kita Batak bilang taktang, tahu taktang? Kopi yang jatuh atau dimakan oleh kerak, jatuhlah itu. Enya sering saya ambil dulu.
ketika kita dulu ngambil. Ya. Itu yang sisa-sisanya diambil. Sebenarnya coba kita lihat ada nggak masa depan di situ? Ya hanya untuk mengganjal perut saja. Tapi dia setia, dia menjaga kekudusan, dia tidak mau menjual dirinya sekalipun dia masih janda muda. Dia pelihara kekudusannya. Dia beriman kepada Allahnya Israel. Akhirnya apa? Dia mendapatkan suami yang takut akan Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Nanti dari situlah nanti muncul Isai, Daud, terus sampai ke bawah, sampai kepada Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ulangi kembali kalimat ini, tolong jangan dilupakan. Dalam status sebagai budak, Yusuf melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa dia lakukan di depan matanya, meskipun kelihatannya tidak ada kejelasan untuk masa depannya. Setialah dan benarlah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Nah, sekarang begini pertanyaan berikutnya. Akibat dari penyertaan Tuhan, dengarkan baik, saya sudah sampaikan di awal tadi. Saya kasih tahu, Tuhan tidak dibatasi oleh status atau situasi apapun untuk menolong, mempedulikan yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, amin. Tuhan tidak akan dibatasi. Akibat dari penyertaan Tuhan, kita lihat pasal 39. Apa akibat dari penyertaan Tuhan ini? Makanya perlu penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya disertai Tuhan, saya sudah jelaskan. Akibat dari penyertaan Tuhan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang kadang-kadang berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Apa? Tahu nggak arti selalu bahasa Indonesia? Bukan sering, bukan kalau sering itu masih kadang-kadang. Selalu maksudnya apa? Bahasa lain selalu apa? Senantiasa. Perhatikan. Jadi ketika penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan ada dalam hidup kita, sekalipun status kita rendah menurut ukuran manusia, seperti Yusuf, maka apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Ini luar biasa. Dengarkan baik, berhasil oleh karena penyertaan Tuhan berbeda dengan berhasil oleh karena cara-cara licik dan kotor. Moto kita sebagai orang percaya, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa berikutnya yang terjadi ketika disertai Tuhan? Selain daripada selalu berhasil dari apa yang selalu dilakukan, dengarkan baik. Karena Potifar melihat, menyaksikan langsung bahwa Yusuf selalu berhasil dari apa yang dikerjakannya, bahwa Tuhan memberkati, maka Yusuf pun menjadi orang yang dipercaya. Orang yang disertai Tuhan nanti akan ada dampak. Pertama, berhasil melakukan pekerjaannya. Yang kedua, akan menjadi orang yang punya integritas, dipercaya. Kalau sudah dipercaya, berarti akan diberikan wewenang, diberikan kuasa. Jadi, saya pernah membaca satu artikel. Dengarkan baik. Suatu ketika ada dua orang sahabat, sama-sama mereka laki-laki. Mereka lulus dari universitas yang sama, dengan IPK yang sama juga, sama nilainya. Tapi dengarkan baik, kedua orang ini melamar ke sebuah perusahaan. Melamar ke sebuah perusahaan. Yang satu ditolak, padahal perusahaan ini butuh lebih dari dua. Yang satu ditolak, yang satu diterima. Selidik punya selidik, muncul pertanyaan, kenapa diterima? Ternyata sangat menentukan. Nanti kalau kalian melamar pekerjaan, konteks wawancara itu sangat menentukan. Dari wawancara pihak perusahaan jelas terlihat satu orang di antara mereka ini hanya pintar bicara,
tapi tidak bisa dipercaya. Bahkan ada survei yang mengatakan, seseorang diterima di perusahaan kadangkala bukan kecerdasan kepintarannya, tapi integritasnya. Kenapa? Saya mau tanya kepada kita semua saat ini, yang membuat rusak Indonesia ini banyak korupsi siapa? Orang bodoh atau orang pintar? Orang bergelar atau non gelar? Ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S-teller. Bayangkan. Coba Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini bayangkan. Jadi dia tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan statusnya. Tapi dengan kedirianku, keberadaanku sekarang ini, aku mau berbuat apa yang bisa kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan menunggu meledak dulu, berkat yang besar baru mulai. No, mulai dari hal yang kecil. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Dengar baik, karena usaha kita lah yang diberkati oleh Tuhan. Yesus pernah berkata kepada Petrus, perkataan yang kedua apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tahu nggak kenapa disebut bertolak ke tempat yang dalam? Tuhan di pinggir-pinggir aja dah. Di tepi pantai dan Genesaret aja lah Tuhan. Masuk akal nggak ketika dikatakan bertolak ke tempat yang dalam? Masuk akal nggak? Lebih capek mana? Bertolak ke tempat yang dalam atau bertolak ke tepi pantai? Yang lebih dekat mana? Lebih berat mana? Ke tempat yang dalam. Kalau misalnya Petrus tidak mau bertolak ke tempat yang dalam, dapat nggak? Pertama, karena ketidaktaatan. Yang kedua, kalau sudah siang berarti ikan ada di tempat yang dalam. Kalau malam baru di tepi. Jadi masuk akal. Kadang-kadang kita langsung protes, Tuhan, kalau memang melakukan mujizat, udah di tepi pantai dah. Waduh, jangan. Yang ketiga, pembelajaran pengorbanan. Yang keempat, di tempat yang dalam biasanya ombak lebih besar. Kebergantungan kepada Tuhan itu perlu. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau Petrus sudah bertolak ke tempat yang dalam, dia tidak menebarkan jala, dapat ikan nggak? Dapat ikan nggak? Apa ikan-ikan itu datang? Petrus ini moncong ini, tangkap. Enggak. Tebarkanlah jalamu. Inilah jenis usaha yang dilakukan. Sekalipun tidak masuk akal, kalau siang hari menangkap ikan itu suka. Malam hari yang lebih mudah. Dulu saya waktu masih sekolah SD, saya diajak oleh bapak, orang tua almarhum. Nah, ayo kita pergi dulu ke pancuran. Mata air itu bening, bisa langsung kita minum pakai tangan begini. Waduh, enak sekali. Gak ada rasa apa, pokoknya enak sekali karena mata air langsung. Yang keluar dari mata air itu adalah pasir-pasir yang bening-bening seperti kristal. Bagus sekali mata airnya. Ternyata ketika malam-malam, karena pada siang hari banyak orang yang mencuci piring, banyak orang ini malam-malam keluar dari apa ini? Apa namanya? Kalau bahasa orangnya lubuk, apa ini? Keluar dari persembunyiannya, keluar semua. Ada namanya pora-pora namanya itu. Waduh banyak banget. Langsunglah bapak ini taruh ini. Langsung banyak banget ketangkap itu. Kalau digoreng kering itu enak. Enak banget itu karena bersih, ininya nggak ada campuran. Oleh karena dikasih pakan yang jorok begitu. Bagus sekali. Keluar mereka pada malam hari. Tinggal kita langkap aja. Dan pada malam hari biasanya mereka tidak terlalu liar. Karena mereka berpikir, nggak ada pikirannya ya. Karena nalurinya mungkin mengambil kesimpulan yang nggak ada lagi musuh. Padahal kita sedang datang. Tapi jangan juga, itu jangan lari juga. Tapi pelan-pelan kita pelan-pelan. Dapat banyak. Karena mereka keluar dari persembunyiannya. Tapi Petrus siang-siang bertolak ke depan yang jalan, tebarkan jalan. Dengarkan baik, tebarkan jalan. Lakukan apa yang bisa dilakukan saat itu. Masalah dapat atau tidak itu urusan, yang penting taati Tuhan. Ternyata setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan sampai jalan mereka hampir atau mulai goyang. Saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf mendapat kepercayaan atau promosi. Kalau kita disertai Tuhan, kita bekerja dengan segenap hati, maka apa yang kita lakukan berhasil. Ketika kita sudah berhasil, maka kita mendapatkan promosi. Dengarkan baik. Nanti bagi para pekerja yang bekerja, dimanapun Bapak Saudara berada, jangan paksakan dengan cara-cara yang licik dan kotor
seperti gaya katak. Tahu gaya katak? Gaya katak itu tendang kiri, tendang kanan, singkirkan kiri, singkirkan kanan, baru naikkan kepala. Itu gaya katak. Jangan tempuh nanti kalau sudah bekerja di kantor atau di mana. Jangan pakai gaya katak. Pakailah gaya kura-kura. Tahu gaya kura-kura? Diam-diam sudah ribuan telurnya. Jangan pakai gaya ayam juga. Ayam itu baru satu telurnya, kotak-kotak, kotak-kotak, kotak-kotak. Udah ribut satu RT. Berapa telurnya? Hanya satu doang, telurnya udah langsung ribut sekali begitu loh. Penuh, diam-diam beribuan telurnya. Rendah hati. Filosofi dalam hidup ini supaya kita disertai Tuhan. Jadilah seperti padi, makin berisi, makin berunduk. Jangan menggagak. Jangan lurus ke atas. Kalau padi ada lurus ke atas bulirnya itu nandakan dia kosong. Dan biasanya lebih gampang dia mengaminkan oleh angin. Gak jelas. Jadi ketika kita disertai Tuhan, kita mendapat kepercayaan. Dan jangan lupa yang terakhir, Yusuf disertai oleh Tuhan karena dia berhasil mendapatkan promosi, dia dipercaya. Terakhir, Yusuf hidupnya menjadi benar, menjadi benalu atau berkat. Jangan hidup kita menjadi benalu. Mari masing-masing ini kakak-kakak di sini. Di keluarga jangan jadi benalu. Tahu nggak benalu? Kalau benalu hinggap ke pohon mangga, apa yang terjadi dengan mangga? Lama-kelamaan Mati. mangganya mati, dihisap semua sari-sarinya itu. Pertama-tama saya datang benalu itu, halo kawan mangga, sebentar ya, sedikit aja, bertengger sebentar sini ya. Ya oke lah, karena mangga ini kan penuh kasih ya kan, oke lah gitu. Ya gitu kan, lama-kelamaan, udah mulai berkata gitu. Udah mulai mencakar dia kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya berbagilah sedikit, kan kamu mengasihi gitu. Lama-kelamaan dicakar. Dililit lah ini ranting yang besar, kacang yang besar ini dililit. Belum merasa puas, mulai dililit yang pokoknya. Masuk ke bawah sampai mangga itu penuh dengan benalu. Akhirnya mangga itu mati dan benalunya yang hidup. Jangan seperti benalu. Orang Kristen seperti benalu adalah orang Kristen yang tidak diharapkan kehadirannya. Bayangkan, coba Bapak Saudara, anak-anak kita di sini, kalau misalnya kalian ketemu dengan teman, maunya ditraktir melulu, mau? Hah? Apalagi dia suka dekat dengan kita karena dia tahu uang kantong kita lumayan itu. Ada yang begitu? Saya mau kasih tahu, jangan mental. Jangan mentalnya itu selalu mental untuk ditraktir. Itu tadi saya bilang, didengar Tuhan, tapi mari mendengar Tuhan. Jangan hanya mau ditraktir, tapi juga mau mentraktir, begitu maksudnya. Jadi berkat. Bayangkan kehadiran Yusuf di rumah Potifar bukan menjadi benalu yang menggerogoti, yang menyusahkan, yang merugikan Potifar, tapi kesaksian kita. Ketika Potifar melihat bahwa Yusuf sedang berhasil dan disertai Tuhan, maka Potifar pun diberkati. Perhatikan kalimat ini. Potifar pun diberkati baik di rumah maupun di ladangnya oleh karena Yusuf. Oleh karena Yusuf. Jadi Yusuf hadir menjadi berkat. Itulah ciri orang disertai Tuhan. Tidak hadir menjadi benalu yang menyusahkan dan menyulitkan. Mau menjadi benalu-benalu? Amin. Oh, berarti belum kantor. Mau menjadi berkat. Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi, jangan stop dong. Ini kita ini kadang-kala begitu. Abraham dipanggil untuk diberkati. Berarti aku dipanggil untuk diberkati. Titik nggak? Titik atau koma? Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat. Kok bisa? Bagaimana mungkin bisa? Kan Yusuf budak. Yusuf orang rendahan, tidak berdaya. Dengarkan baik. Sekalipun Yusuf budak yang sudah dibeli oleh Potifar, dengarkan baik. Ternyata kalau disertai oleh Tuhan, kalau melakukan segala apa yang bisa dia lakukan dengan yang terbaik, kalaupun kelihatan tidak jelas masa depannya,
maka orang seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Secara logika pikiran manusia, nggak mungkin budak menjadi berkat. Benar gak? Ya sudahlah, paling tidak ya sudah. Kamu lakukan ini ya dikasih kau makan. Hanya begitu doang. Tapi ternyata oleh karena Tuhan, maka Yusuf selalu berhasil. Karena dia berhasil, maka dia mendapatkan promosi, dipercaya, dan hidupnya menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita hidup dan hadir menjadi berkat bagi sesama kita. Caranya apa? Relakan hati kita, komitmenlah, serahkan hidup kita untuk selalu disertai Tuhan. Saya teringat dengan perkataan satu pendeta sebelum selesai. Dikatakan begini kalimatnya Bapak Ibu Saudara. Kalimatnya ini kelihatannya memang begitu bombastis. Dikatakan begini, aku tidak takut masuk neraka sekalipun. Yang penting aku bersama Yesus di sana. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, mungkinkah Yesus masuk neraka? Dia pemilik surga. Tahu gak gambaran itu? Neraka itu gambaran dari seperti Yusuf, budak, masalah, kesukaran, kesulitan yang seringkali membawa seperti neraka dalam hidup kita. Aku tidak takut masuk neraka sekalipun. Yang penting aku berjalan bersama dengan Yesus di sana. Kenapa? Karena suasana neraka bisa diubah menjadi suasana surga oleh karena Yesus hadir menyertai aku di sana. Apa maksud kalimat ini? Aku tidak takut menghadapi masalah apapun. Yang penting aku berjalan bersama dengan Yesus. Aku mengalami perlindungan, pertolongan, bimbingan, tuntunan, penyertaan Tuhan. Maka apa yang menjadi masalah yang menakutkan bagiku, hal itu akan bisa kulewati. Karena Yesus yang kupuja dan kusembah sanggup memberikan kekuatan, terobosan, dan jalan keluar bagiku, bagimu, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.